Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mahdi, kelas 5D. NPM saya 223510675. Dosen pengampu Muhammad Rizky Fadila STMN. Lalu di sini saya akan mempresentasikan apa yang setelah saya pelajari dari dua video YouTube yang setelah saya simak, yaitu dengan judul besarnya yaitu JavaScript Refresher atau JavaScript untuk pemula. Langsung saja ke slide berikutnya. Apa itu JavaScript? JavaScript itu tidak hanya digunakan untuk merubah tampilan user interface, tapi juga digunakan untuk membuat pengembangan web server, aplikasi APK, dan website interaktif. JavaScript juga membuat elemen HTML lebih dinamis dan interaktif, misalnya dengan membuat komponen di website bergerak atau menampilkan animasi. JavaScript juga digunakan untuk Internet of Things. Lalu di sini ada Visual Studio Code. Kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai debugging, compilation code, hybrid syntax, refactoring di pengembangan JavaScript. JavaScript internal dan eksternal. Internal JavaScript, kita bisa menambahkan kode JavaScript secara langsung di file HTML, biasanya dari dalam text script. Lalu eksternal JavaScript, kita menyimpan kode JavaScript di file terpisah dengan ekstensi .js, biasanya di main.js, kemudian dihubungkan dengan file HTML. Keuntungannya adalah file JavaScript eksternal membuat kode kita lebih modular dan mudah dikelola. Lalu ada alert, prompt, log, dan komentar. Alert itu kotak dialog pop-up yang menampilkan pesan, biasanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada user. Lalu ada prompt, kotak dialog yang meminta input dari user. User bisa memasukkan teks yang kemudian diproses oleh program. Lalu ada console.log, mencetak output console browser, tujuannya untuk debugging dan melihat nilai variabel. Lalu ada komentar, baris kode yang tidak akan dieksekusi oleh JavaScript. Lalu ada variabel, deklarasi, dan penugasan. Deklarasi variabel ini menentukan nama dan tipe data variabel. Lalu ada penugasan nilai dan modifikasi nilai. Variabel sendiri itu adalah tempat penyimpanan data yang dapat diubah nilainya selama program berjalan. Lalu ada tipe data dan operator. Tipe data, JavaScript memiliki tipe data dasar seperti string, number, boolean, null, dan undefined. Lalu ada operator aritmatika, digunakan untuk operasi matematika. Lalu ada operator perbandingan, digunakan untuk membandingkan nilai dan menghasilkan nilai boolean. Lalu ada logika, digunakan untuk melakukan operasi logika pada nilai boolean. Lalu ada kondisional, di sini ada if statement, kita mengevaluasi kondisi dan mengambil tindakan yang sesuai. Lalu ada else statement, opsi alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. Lalu ada else if, menguji beberapa kondisi dan untuk menentukan tindakan yang tepat. Lalu ada operator, di sini matematika, perbandingan, logika, dan penugasan. Array itu adalah tipe data yang menyimpan kumpulan nilai dengan indeks numerik. Deklarasi array itu biasanya dideklarasikan menggunakan tanda kurung siku atau dengan kata kunci new array. Akses elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks numerik dimulai dari 0 untuk elemen pertama. Operasi dasar, array memiliki berbagai metode built-in untuk melakukan operasi seperti menambah, menghapus, atau mengubah elemen. For loop, inisialisasi titik awal loop dengan mendeklarasikan variabel pengendali. Kondisi, kita menetapkan syarat kapan loop akan berhenti. Lalu ada increment atau decrement, mengubah nilai variabel pengendali setiap iterasi, biasanya menggunakan operator plus atau minus. Blok kode yang akan dijalankan berulang kali dalam loop. Adalah for loop of array, akses elemen array. Kita menggunakan for loop ini untuk mengakses setiap elemen dalam array secara berurutan. Lalu kita memanipulasi elemen dalam for loop. Kita dapat mudah memanipulasi atau memperbarui nilai-nilai dalam array. Iterasi dinamis. For loop itu bisa memungkinkan kita mengelola array dengan panjang yang tidak diketahui sebelumnya. Lalu ada do while versus while loop. Do while ini mengeksekusi dulu kode blok kita setidaknya satu kali, kemudian memeriksa kondisi. Sedangkan while loop memeriksa kondisi terlebih dahulu, baru mengeksekusi kode dan terus mengulang selama kondisi benar-benar. Lalu kapan kita menggunakan do while atau while loop? Do while itu cocok saat kita mengeksekusi kode minimal satu kali, sedangkan while itu lebih baik saat kita ingin mengontrol loop dan kondisi. Lalu ada di sini tugas kecil di video pertama, yaitu kita membuat prompt untuk mengetahui saldo akhir dari apa yang diinputkan oleh user, lalu menentukan hari dan tanggal ada saat di PC. Untuk eksekusi yang lebih lengkapnya sudah ada di video YouTube saya. Ini hanya contoh atau gambaran main.js yang saya screenshot.
Lalu apa itu DOM? DOM itu dokumen objek model, standar yang memungkinkan kita mengakses, memodifikasi, dan memperbarui struktur serta konten HTML melalui JavaScript. Dengan DOM, kita bisa mengubah teks, menambahkan elemen baru, atau mengubah gaya CSS dari JavaScript. Nah, di tutorial ini kita akan membahas manipulasi elemen, data selector, styling selector melalui JavaScript, dan berbagai teknik praktis untuk bekerja dengan DOM. Lalu di sini kita ada dokumen title. Dokumen title ini digunakan untuk mengakses atau mengubah judul halaman yang muncul di tab browser hanya menggunakan JavaScript. Misalnya kita judul awalnya dia Hilal, kita bisa mengubahnya menjadi Fikri Gobles dengan dokumen.title sama dengan Fikri Gobles. Ini memudahkan kita memperbarui judul secara dinamis untuk memberikan informasi yang lebih relevan ke pengguna. Lalu ada dokumen body. Dokumen body adalah properti yang mengacu pada elemen body di HTML. Kita bisa mengakses dan memanipulasi konten di dalam body secara dinamis dengan JavaScript. Misalnya dokumen.body.innerHTML H1 belajar JavaScript dasar. Atau kita bisa menyimpan referensi body dalam variabel untuk memudahkan penggunaan. Let body dokumen.body. Lalu ada append DOM. Nah, kita menggunakan metode append child atau body append untuk menambahkan elemen baru ke dalam struktur body dengan cara kerja DOM. Lalu mau create dan menggabungkan DOM. Lalu di sini kita ada membuat elemen. Kita bisa membuat metodenya menggunakan seperti dokumen.create.element. Lalu kita bisa menggabungkan elemen menggunakan body append untuk membangun struktur yang kompleks. Lalu kita bisa mengatur properti W1. Nah, di sini kita mencari tahu apa perbedaan teks konten inner HTML dan inner text. Teks konten itu mengambil atau mengatur teks murni tanpa memproses teks HTML. Sedangkan inner HTML mengambil atau mengatur konten HTML yang memungkinkan interpretasi teks HTML. Lalu ada inner text mengambil atau mengatur teks yang terlihat oleh pengguna dengan hanya memperhatikan gaya CSS. Gunakan inner HTML jika menampilkan atau modifikasi konten dengan HTML. Gunakan teks konten jika hanya butuh teks tanpa pengaruh HTML. Lanjut. Lalu ada data selector. Data selector adalah metode untuk memilih dan mengakses elemen HTML di dokumen. Beberapa yang sering digunakan itu adalah get element by ID, memilih elemen berdasarkan ID, lalu get element by class name, memilih elemen berdasarkan class, get element by tag name, memilih elemen berdasarkan tag HTML, query selector, memilih elemen pertama yang cocok dengan selector CSS, query selector all, memilih semua elemen yang cocok dengan selector CSS. Nah, kita gunakan metode yang paling sesuai untuk kebutuhan kita. Lalu ada styling selector. Styling selector ini memungkinkan kita mengubah style dalam elemen HTML secara langsung dari kode JavaScript. Seperti kita mengatur properti CSS seperti ukuran font, padding, margin, warna, dan lainnya. Caranya adalah kita menggunakan properti style pada elemen yang dipilih. Contohnya adalah misalnya di sini ada sebuah button. Nah, kita buat buttonnya memiliki style. Seperti kita menghilangkan padding bordernya atau kita menambahkan paddingnya, lalu kita install font size-nya dan background-nya. Lalu ada query selector. Query selector ini metode di JavaScript digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan selector CSS seperti ID, class, tag, atau atribut lainnya. Nah, ada dua metode utama untuk query selector. Dokumen.querySelector itu memilih elemen pertama yang cocok dengan selektor yang diberikan. Lalu ada dokumen.querySelectorAll, memilih semua elemen yang cocok dan mengembalikannya dalam bentuk nodelist. Lalu di sini ada perbandingan get element by ID versus query selector JavaScript. Nah, get element by ID ini memilih elemen tunggal berdasarkan ID uniknya dalam dokumen HTML, sedangkan query selector memungkinkan kita memilih elemen berdasarkan selektor CSS-nya sehingga lebih fleksibel. Query selector ini lebih powerful karena dapat menyeleksi elemen dengan kriteria yang lebih kompleks. Sedangkan get element by ID lebih cepat dan efisien ketika kita hanya ingin memilih elemen berdasarkan ID yang unik. Nah, kita bisa memilih metode mana yang paling sesuai, tapi menurut Dev Rizal kita lebih bagus menggunakan metode query selector karena di ID ketika sudah project besar
ID-nya akan semakin banyak dan membuat kita semakin bingung. Ada event crop. Di sini ada on click, yaitu property event yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon klik. Cara kerjanya, ketika kita mengklik elemen dengan on click, JavaScript akan menjalankan kode atau fungsi yang ditentukan. Nah, on click ini bisa diatur langsung di HTML atau melalui JavaScript. Contoh penggunaannya seperti ini. Lalu ada event trigger. Event trigger ini peristiwa yang memicu atau memulai suatu tindakan tertentu ketika pengguna berinteraksi dengan elemen pada halaman web. Jenisnya adalah on click, on mouse over, on key down, on load, on change, dan lainnya. Bentuk kasusnya adalah on click. Kita ketika mengklik sebuah tombol, warna latar belakangnya berubah. Lalu ada fungsinya itu memanggil event handler. Lalu ada event trigger lainnya seperti on mouse over, memicu aksi saat kursor diarahkan ke elemen. Lalu ada event combination. Nah, di sini kita menggabungkan banyak event seperti event listener atau menggabungkan event-event dalam satu fungsi event handler. Nah, dengan event combination ini kita membuat elemen web lebih interaktif dan responsif. Lalu ada event mouse, ada event click, ada event mouse over dan mouse out. Nah, di sini ketika mouse masuk dan keluar dari elemennya, misalnya mengubah warna latar belakang. Lalu ada mouse move, melacak pergerakan mouse. Lalu ada property event. Nah, beragam event mouse ini membuat elemen web menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap input pengguna. Lalu di sini ada tugas kecil 1 dan tugas kecil 2, di mana kita memunculkan sebuah elemen baru dengan isi berupa teks berupa nama kita. Ketika tombol atau mouse kita diarahkan ke button itu, akan muncul sebuah teks. Lalu ketika kita keluar, itu akan berubah warnanya. Nah, eksekusinya ada di video YouTube saya. Nah, ini adalah contoh dari main.js-nya, lalu ada di sini indeks HTML-nya. Nah, ketika di mouse over, dia akan mengubah teks. Ketika mouse out, dia akan ori teks. Untuk button 1. Untuk button 2, ketika dia mouse over, dia akan mengeluarkan nama saya. Lalu ketika dia keluar, dia akan merubah warna dari nama saya. Baiklah, sekian dari saya. Hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.